Halo semuanya, welcome back with me di Indotech Spark Channel pastinya. So, hari ini kita mau ngebahas aplikasi kasir yang banyak banget kalian request dan kalian banyak tanyain di kolom komentar. Review aplikasi buku kas, oke. Buat kalian yang nggak tahu, dia aplikasinya itu gratis, jadi lumayan cocok sih harusnya untuk usaha-usaha yang baru merintis itu ya. Awal-awal buka usaha tuh lumayan cocok. Cuma worth it nggak worth it, kita cobain ya. Oke, kita mulai aja videonya, let's go. Alright, ini aku udah masuk di aplikasi buku kasnya. Oke, nanti bisa kalian lihat di screen record kalian ya. Aku record juga. Nah, buku kas ini bisa di-download untuk kalian aplikasinya di Android maupun di iOS. Nah, di sini aku cobanya di iOS ya. Oke, nah di tampilan awal buku kas itu tampilannya seperti ini dashboardnya. Jadi warnanya itu dominan warna kuning. Terus di atas ini fitur utamanya ya, ada catat transaksi, ada catat hutang, ada juga stok barang sama analisis keuangan. Bisa kita scroll ke bawah. Di sini ada kayak banner-banner digital lah ya. Terus untuk fitur buku kas ini kalian bisa baca-baca. Sebenarnya ini lebih kayak story kalau misalnya di Instagram gitu. Dan mungkin juga semi-semi tutorial gitu ya untuk penggunaan aplikasi ini. Oke, di bagian bawahnya lagi itu ada laporan keuangan. Kenapa udah ada laporan keuangan? Karena sudah pernah aku tes aplikasinya. Jadi sudah ada nih tercatat laporan keuangannya. Terus di bawah ada stok produk. Oke. Kita masuk aja dari yang pertama ya. Kita coba dari catat transaksi. Nah, catat transaksi ini maksudnya ketika kalian sudah ada orderan masuk nih, atau kalian mau mencatat orderan masuk, atau ya pokoknya semua transaksi yang ada di usaha kalian lah. Pokoknya di catat transaksi, fitur catat transaksi. Di dalam catat transaksi itu ada dua, penjualan sama pengeluaran. Jadi kalau misalnya penjualan orderan masuk, dia ada dua lagi, ada yang nominal sama mode kasir. Nah, mode kasir itu kalian menambahkan secara manual varian-varian yang kalian jual di usaha kalian. Misalnya kayak di sini aku masukinnya tuh kalau misalnya usaha elektronik atau usaha handphone gitu ya. Aku jual casing harganya 50.000, terus ada juga casing BP Glow dan segala macam gitu, termasuk varian-varian. Jadi nanti tinggal di klik aja yang tambah itu ya. Jadi nggak perlu repot lagi kalian untuk tulis ketik manual gitu. Nah, sedangkan untuk yang nominal ini kalian sebenarnya bisa masuk nominal yang bebas gitu ya. Misalnya tadi casing dijual di tokoku itu harganya 50.000 nih. Semisal kalau kalian punya agent gitu, atau misalnya kalian punya langganan atau harga teman gitu, bisa letakin sini. Misalnya casing harganya berapa? 30.000 lah ya. Misalnya kita korting 20.000. Oke, kita coba aja. Oke. Nah, kalian tinggal masukin harga pokoknya berapa. Misal harga pokok itu sebenarnya casing itu harga modalnya 25.000. Nah, kalian masih untung 5.000 gitu. Nah, di sini dia ada ininya langsung keterangannya, keuntungan kamu 5.000. Habis itu catat deh keterangannya. Misalnya kayak jual casing harga teman misalnya atau apa gitu ya. Nah, terus tanggal transaksinya bisa diatur, terus juga kalian bisa lihat di sini lunas dan belum lunasnya bisa dipilih. Nah, ini bisa dipilih. Kalau lunas tampilannya seperti ini. Informasi opsional dan segala macam. Kalau misalnya belum lunas juga sama aja ya. Oh, beda-beda. Ada nama pelanggannya, nama pelanggan, terus informasi opsionalnya itu nama barang, metode pembayaran, sama channel penjualan, sama itu lampirin foto kayak lampirin bukti. Kalau lunas itu lebih kalau lunas itu sebenarnya ada juga ketik nama pelanggan, tapi nama pelanggannya itu termasuk ke dalam informasi opsional. Kalau yang tadi belum lunas, itu dia untuk yang kontak namanya tuh di bagian atas gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk transaksi. Oke. Nah, habis itu kita coba masuk ke bagian catat hutang piutang. Nah, hutang piutang ini sebenarnya fitur yang perlu nggak perlu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian
terapin hutang di usaha kalian juga boleh pakai ini. Tapi kalau misalnya kalian tidak nerapin hutang ya nggak usah dipakai untuk yang kayak gini-ginian ya. Oke, so di dalam tampilan fitur ini dia ada displaynya memberi dan menerima. Jadi memberi berarti kita yang memberi, terus kalau menerima dan sebaliknya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nggak terlalu banyak yang bisa kita ekspor untuk hutang piutang. Ini lebih kayak kita memberi utang terus dia udah melunasi atau belum, kurang lebih seperti itu sih. Nah, ada juga di bagian fitur stok barang nih ya. Di stok barang ini ada semua barang, kalian bisa lihat semua barang. Misalnya di sini aku input casing, stok produknya ada 995 piece, casing BP Glow segala macam ada 30 piece dan segala macam. Nah, stok menipis di sini belum ada. Karena apa? Karena semua barang ini masih banyak. Terus juga transaksinya juga masih belum. Tapi kalau misalnya kalian buka nih, kalau secara detail stok barang, oke. Oh, berarti dari sini sebenarnya bisa langsung diedit nih stok barang. Misalnya dari 995 ini kita bisa langsung edit misalnya tinggal berapa nih stoknya gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk stok barang. Terus, nah yang paling penting nih, yang biasa kepake banget untuk di usaha itu di laporan keuangannya. Nah, di sini laporan keuangannya tuh mereka nyebutnya statistik keuangan. Nah, ini bisa dilihat hari ini, bulan per hari, per bulan, ataupun semuanya gitu. Terus di sini juga ada icon kalender. Kalian juga bisa lihat mungkin untuk keuangan atau statistik pembelian itu di tanggal berapa gitu. Misalnya di tanggal 1 Mei atau berapa. Per tanggal hari ini sebenarnya 26 Mei. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat di 2 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu untuk transaksinya is okay. Masih bisa dilihat gitu ya. Nah, terus ada juga nih ringkasan di bulan ini, bulan Mei 2023. Ada total penjualan, total pengeluaran, total keuntungan, sama produk terlaris. Nah, terus ada juga jumlah transaksi, rata-rata transaksi. Terus di sini ada display waktu tersibuk, maksudnya waktu yang paling banyak transaksi di usaha kalian gitu ya. Nah, kalau di sini kan jam 10 sampai jam 11 nih. Terus pelanggan utama itu siapa gitu. Karena tadi ada masukin data kontaknya juga gitu. Nah, ini grafik finansialnya. Jadi ini dilihat dari harian dan mingguan. Penjualan, pengeluaran, sama keuntungan. Jadi keuntungan kamu berapa, pengeluaran kamu berapa, sama penjualan kamu berapa. Jadi total penjualan, terus juga total pengeluaran, sama balancingnya, keuntungan kamu gitu berapa. Selanjutnya itu rincian penjualan. Jadi di sini dirincikan ya. Misalnya kita klik, nah di sini terjual casing BP Glow 5 piece, terus casing apa tuh 2 piece gitu. Jadi rinci tuh. Jadi produk kamu yang terjual dalam kurun waktu berapa lama itu apa aja gitu. Terus secara jumlah ya. Nah, di bagian sini ada beberapa sub ya. Ada juga channel penjualan. Kalau kita bisa lihat, oke, belum ada channel penjualan. Terus juga metode pembayaran juga belum ada. Status pembayaran juga belum ada. Untuk yang nominal transaksi juga belum ada gitu. Karena kita nggak pakai jumlah nominal gitu ya. Terus ada juga rincian pengeluaran. Nah, rincian pengeluaran ini sebenarnya lebih ke selisih yang ada di bisnis kamu gitu. Jadi kalau misalnya dia ada yang nggak balance gitu, jadi masuknya ke rincian pengeluaran. Nah, ini di bawah ini waktu tersibuk itu bisa dilihat per hari ataupun juga per jam. Nah, kalau kalian mau cepat itu sebenarnya di bawah ini ada fitur ya, ada home, ada hutang, transaksi dan lainnya. Kalau di hutang ini kan bisa lihat nih, oh Jono 0 nih, berarti dia pernah ngutang dan udah dilunaskan sama dia si Jono ini ya. Nah, terus juga di sini, oke, kita lanjut dulu. Kita bisa lihat ringkasannya per tanggal berapa, sisa utang kamu berapa, memberinya berapa, terus menerimanya berapa gitu. Jadi cukup detail juga mungkin untuk kamu yang punya usaha apa yang sering diutangin, warung kali. Nah, itu bisa nih, kepake banget nih.
aplikasi ini dan fitur hutang ini gitu. Jadi supaya kamu nggak kelupaan, oh Jono pernah ngutang sebelumnya tapi belum bayar gitu. Jadi lebih safety. Terus lainnya di sini kamu bisa lihat daftar pembayaran, terus juga kamu bisa update kartu nama, unduh laporan penjualan kamu, terus mereka juga nyediain beberapa tips bisnis gitu ya, ada video-videonya juga, terus apa nih buat toko gitu ya. Oke, untuk ke bawahnya kayaknya nggak terlalu banyak yang bisa dieksplor juga. Oke, kita masuk ke pro dan kontranya. Kalau untuk yang fitur catat transaksi tadi, untuk yang input produk dan stok, itu plusnya kalian bisa input, terus juga kalian bisa input harga, terus juga bisa input jumlah stok saat ini, dan juga minimum stok. Jadi kalau misalnya kalian masukin jumlah stok saat ini 10, minimum stoknya 5, berarti ketika barang itu udah terjual 5 dan sisa 5, mereka bakal muncul notifikasi ke kalian kalau barang itu perlu di order lagi gitu ya. Jadi supaya kalau misalnya orang mau beli, barangnya tetap ready gitu. Nah, kalian bisa atur lah sendiri itu, misalnya itu tadi contoh aja 5. Misalnya kalau yang mau nerapin 2, atau misalnya produk kalian 1000 terus jumlah minimumnya 500, ya terserah kalian gitu. Kalian bisa ngedit sepuasnya gitu. Terus juga plusnya di sini yang produk dan stok masih ya, bisa mengedit jumlah stok kapan aja. Jadi misalnya kalau stoknya nggak tepat atau stoknya ada selisih, kalian bisa langsung ngedit kapan aja. Minusnya, dia ini tidak bisa nginput varian produk. Nah, jadi varian produk ini penting banget. Misalnya kalian nginput nih nasi goreng ini kan banyak variannya. Misalnya ada nasi goreng kampung, nasi goreng A, B, C, D, E gitu ya. Nah, sedangkan di penginputan ini dia nggak bisa banyak varian, jadi dia per satu-satu. Jadi kalau misalnya varian kalian ada banyak nih, misal kayak rumah makan, atau misalkan toko elektronik atau toko handphone, kalau variannya banyak, jumlah input stoknya juga bakal banyak kalian input gitu. Jadi agak minusnya di sini sih, karena fitur varian ini sangat penting kalau menurutku. Misalnya kalau casing, nah casing bawah ini kan banyak nih, casing handphone A, casing handphone B, handphone C, dan segala macam. Jadi secara penjualan terakumulasi semuanya penjualan casing berapa gitu, jadi lebih enak gitu. Kalau misalnya per varian berarti lebih kayak satu persatu gitu, karena kalau misalnya kalian minta kalian maunya ngelihat casing terjual dalam bulan ini, ya nggak bisa karena per satu-satu, jadi kalian harus ngitung manual lagi gitu. Jadi agak sedikit repot ya kalau menurutku kalau misalnya varian kalian banyak, kecuali varian kalian cuma dikit gitu. Apalagi kalau misalnya usaha kayak warung gitu kan banyak banget kan variannya. Tidak bisa input stok secara massal, jadi harus satu persatu inputnya. Ya kalian bayangin lah kalau misalnya di usaha kalian itu misalnya supermarket gitu ya, variannya seabrek-abrek gitu, sampai detail-detail kecil, snack-snack gitu. Ya udah, kalian input aja satu persatu. Oke, brand A harga berapa, brand A harga berapa gitu ya. Satu persatu lah pokoknya. Jadi agak ribet gitu. Ribet banget malah, bukan agak ribet lagi. Oke, selanjutnya itu di bagian transaksi ya, laporan transaksi berarti pembayarannya. Oke, di bagian catat transaksi itu plusnya kalian bisa nginput penjualan dan pengeluaran. Jadi ya udahlah, simpel banget lah pokoknya. Kalian tadi lihat, simpel banget. Terus plusnya yang kedua itu ada 2 pilihan metode. Jadi nominal aja sama mode kasir. Mode kasir yang tadi yang kalian tinggal plus aja. Kalau misalnya nominal, ya kalian harus input manual tuh, nominalnya berapa, namanya siapa, dan segala macam gitu. Terus plusnya lagi, invoice bisa dikirim via online ke WA atau apps lainnya dalam bentuk PNG. Jadi ini lebih kayak bukti pembayarannya langsung yang by JPEG, tapi kalian langsung kirim nih by WA lah, by Instagram chat dan segala macam. Terus minusnya dari transaksi ini belum terhubung ke marketplace. Jadi hanya ada side note kalau penjualan itu dari mana di pilihan channel penjualan. Nah, jadi dia tuh nggak bisa terintegrasi langsung ke marketplace. Misalnya kayak kalau kalian ada toko juga di Tokopedia nih misalnya, jadi aplikasi ini nggak bisa integrasi langsung ke Tokopedia. Jadi jumlah stok yang ada di Tokopedia dan jumlah stok yang ada di toko kalian yang kalian catat di sini itu pastinya beda.
dan kalian harus hitungnya manual lagi gitu. Jadi kalian harus sinkronisasi manual data yang kalian catat di aplikasi ini sama yang sudah terjual di Tokopedia. Jadi ya itu minusnya. Nah, sedangkan kalian sebenarnya bisa juga tracking di side note-nya. Side note-nya itu kalian bisa milih beberapa marketplace, tapi kurangnya kayak tadi yang aku bilang, dia nggak langsung tersinkron datanya ke marketplace tersebut, jadi kalian tetap harus ngitung manual gitu. Terus minusnya itu nggak bisa cetak stroke, dan invoice-nya itu hanya bisa dikirim secara digital. Nah, kalau ini sebenarnya tergantung selera. Kalau misalnya orangnya itu nggak suka yang stroke kertas, lebih prefer ke yang kirim digital, it's okay. Cuma permasalahannya kalau misalnya kirim stroke digital, pastinya wifi atau internet itu jadi kendala nomor satu. Kalau misalnya internetnya bermasalah atau wifi-nya bermasalah, ya nggak bisa dikirim toh. Terus juga toko kalian juga jadi lambat untuk transaksinya. Jadi ini plus minus sebenarnya. Oke, untuk laporan keuangannya, jadi plusnya itu bisa difilter berdasarkan tanggal, hari, bulan tertentu gitu ya. Sebenarnya ini fiturnya yang standar lah ya, standar untuk hampir semua alat bantu atau aplikasi kasir gitu punya untuk yang ini. Terus juga plusnya di sini ada grafik finansial dan ringkasan total pendapatan dan pengeluaran. Jadi secara grafik pun mata tuh lebih enak ya ngelihatnya gitu. Kayak ada peningkatan, pengurangan dan segala macam itu lebih enak gitu dibandingkan kayak cuma tulisan doang. Jadi grafik ini sebenarnya dari tampilannya sebenarnya lebih nyaman sih dibuatnya. Jadi good. Terus pro-nya itu tidak ada fitur untuk melihat laba rugi. Nah, sebagai pebisnis kan kita perlu nih untuk melihat laba rugi gitu. Jadi agak kurang nih fiturnya karena nggak ada laba ruginya. Mungkin bisa di-develop nanti untuk next-nya ya. Terus kurangnya lagi karena di rincian produk itu tidak bisa di-input varian di laporannya. Jadi satu persatu dan berantakan kayak yang tadi gitu, stok gitu ya. Jadi untuk pro dan kontranya itu aja. Tapi kalau untuk kesimpulannya, sebenarnya aplikasi buku kas ini, dia ada segmentasi pasarnya. Segmentasi pasarnya untuk pebisnis yang baru memulai atau yang belum terlalu banyak nih modal yang perlu di-spend untuk satu aplikasi kasir. Tapi sebenarnya ini semi-semi aplikasi kasir sih sebenarnya. Ini lebih ke pencatatan laporan sih sebenarnya. Jadi lebih ke kita nge-tracking data kita aja secara manual gitu ya, catatan laporan, tapi diubah jadi lebih simpel gitu dengan satu aplikasi ini gitu. Kalau dibilang worth it atau enggak, worth it untuk kalian yang baru memulai bisnis dengan modal yang pas-pasan. Tapi kalau misalnya kalian punya modal lebih gitu ya, lebih baik aku nyaranin ke aplikasi kasir atau aplikasi POS atau sistem bisnis gitu ya, karena lebih worth it. Terus juga untuk fitur-fiturnya itu juga pastinya lebih banyak dibandingkan aplikasi buku kas ini. Tapi ya kurangnya kalian harus subscribe selama 1 tahun. Nah, aplikasi kasirnya ya terserah kalian sih lebih milihnya yang mana gitu, lebih nyamannya yang mana, itu tergantung ke kalian, juga tergantung budget kalian gitu. Ada juga yang aplikasi yang ngasihnya gratis terlebih dahulu, setelah kalian cocok kalian bisa subscribe gitu. Ada juga yang subscribe dari awal. Kalau kalian penasaran, lihat aja videoku yang Battle 7 aplikasi kasir itu kurang lebih ada aku jelasin di sana gitu ya. Oke, itu aja video dari gua. Mungkin udah kepanjangan banget ya itu. Untuk kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan jadikan kolom komentar di bawah jadi forum diskusi untuk kita ya. Dan kalian juga jangan lupa share nih kalau misalnya ada business owner yang udah pernah atau kesehariannya atau terbantu dengan aplikasi kasir, aplikasi buku kas ini, boleh juga komen di bawah. Jadi sharing-sharing ke teman-teman yang lain gitu. Mungkin mereka perlu memilih yang cocok gitu ya. Nah, mungkin testimoni dari kalian itu bisa memicu mereka untuk pakai juga nih aplikasi ini gitu ya. Oke, itu aja video dari gua undur diri dan I'll see you guys.